Dengan mengusung genre horror thriller, film yang disutradari oleh Chiska Doppert ini menyorot kasus kematian diri yang marak terjadi di Gunung Kidul. Sosok Pulung Gantung sendiri adalah entitas astral yang berwujud bola api yang memicu kasus kematian diri yang dipercaya bisa melahap jiwa manusia saat lemah atau depresi. Pulung Gantung sendiri sering dikaitkan dengan istilah pati ngendat. Dalam etimologi bahasa Jawa, pati ngendat adalah kematian mendadak yang tidak masuk akal, bukan disebabkan masalah medis. Mereka yang ingin selamat harus menemukan cincin sakti milik seorang dukun yang terkubur di dalam goa. Mampukah para warga mengusir keberadaan si Pulung Gantung yang sangat meresahkan itu? Berikut ceritanya. Malam itu, sosok bola api melesat kencang melewati lautan menuju ke arah perbukitan dan masuk ke dalam rumah warga. Bola api itu tak mampu membakar rumah kayu namun bisa melahap jiwa manusia yang sedang lemah. Wanita yang terkena Pulung Gantung mulai berteriak histeris sambil membawa kursi dan juga tali. Putri kecil wanita itu baru terbangun setelah mendengar teriakan dari ibunya. Ia berlari untuk menyelamatkan sang ibu, tapi naasnya semua sudah terlambat. Gadis kecil itu melihat dengan mata kepalanya sendiri saat sang ibu meregang nyawa. Dan film pun dimulai. Selesai sholat dan berdoa, Rian mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Rian menerima panggilan itu yang ternyata dari Pak Karsidi, tetangga di kampung halaman. Pak Karsidi mengabarkan kematian Pak Prasetyo yang merupakan ayah kandung Rian sendiri. Pak Karsidi meminta Rian untuk datang ke rumahnya dulu. Ia mendapat pesan penting dari Pak Prasetyo yang harus disampaikan pada pemuda itu. Naasnya sambungan telepon terputus dengan sendirinya. Rian bingung harus berbuat apa karena ia sudah lama tidak berkomunikasi dengan sang ayah. Sosok nenek tua muncul di depan pintu kamar dan melenggang pergi begitu saja. Rian sempat melihat sekelebat bayangan nenek tua yang melintas, namun penampakan itu langsung menghilang. Saat Rian mencari keberadaan hantu nenek itu, tiba-tiba ibu baru pulang kerja dan menanyakan apa yang terjadi. Rian memberi kabar pada sang ibu tentang kematian ayahnya itu. Marlina langsung melarang keras niatan Rian untuk datang ke pemakaman mantan suaminya. Rian berusaha membujuk sang ibu dan berkata jika Pak Karsidi mengungkapkan adanya pesan penting yang disampaikan ayah sebelum meninggal dunia. Marlina tetap tak peduli dan meminta Rian untuk tidak pergi ke sana. Ia bahkan meminta Rian untuk menelpon nomor Pak Karsidi lagi dan menanyakan penyebab kematian Prasetyo. Naasnya, nomor Pak Karsidi tak bisa dihubungi. Marlina semakin yakin jika mereka hanya ingin mempermainkan Rian dan menjebak mereka berdua. Ia memohon pada Rian untuk tidak pergi karena bisa membawa kekecewaan yang sangat besar. Tak berselang lama terdapat pesan WhatsApp masuk berisi lokasi rumah Pak Karsidi. Di waktu yang sama, Marlina mulai merasakan kehadiran sosok hantu wanita tua yang mengikutinya dari belakang. Pagi harinya, Marlina sudah siap berangkat kerja dan menyiapkan sarapan. Ia memanggil Rian yang tak kunjung keluar dari kamar. Tak disangka, Rian menulis catatan di depan pintu yang mengabarkan jika ia hendak melihat pemakaman ayah kandungnya sendiri. Rian bahkan meminta maaf pada sang ibu karena tidak mematuhinya. Ternyata, Rian tidak sendirian pergi ke Gunung Kidul. Ia meminta bantuan sepupunya Ben untuk menyetir dan mengajak serta kekasihnya Alana dan juga Elsa, teman dekat Alana. Di sepanjang perjalanan itu, Ben tak henti mengoceh dengan gaya bicara yang tidak sopan. Sebagai anggota geng motor, Ben lebih senang berfoya-foya daripada membantu saudara. Ponsel Alana berdering, mendapat telepon dari pria lain bernama Ferdi. Alana langsung menolak panggilan itu. Elsa yang melihat panggilan itu meminta Alana untuk segera memblokir nomor Ferdi. Tak berselang lama, ibu Alana menelpon untuk berbicara dengan Rian. Ibu Alana berpesan agar putrinya dijaga dengan baik dan langsung pulang setelah melayat ke rumah ayah Rian. Setelah Rian menutup teleponnya, Ben langsung menghina Alana yang selalu diperlakukan manja oleh kedua orang tuanya. Saat Rian hendak mengambil ponsel Alana, tiba-tiba mereka melanjutkan perjalanan panjang hingga sampai di desa Kidul. Pak Karsidi sudah menunggu di depan pintu untuk menyambut kedatangan mereka. Rian mengenalkan teman-temannya pada Pak Karsidi sementara pria itu mencari keberadaan Marlina. Rian berkata ibu tidak bisa ikut karena ada urusan lain.
Pak Karsidi membawa mereka semua ke makam ayah Rian yang bernama Prasetyo bin Sukamto. Rian heran melihat batu nisan ayah yang berwarna hitam. Pak Karsidi menjelaskan siapapun yang meninggal dengan cara yang sulit dijelaskan, maka nisannya ditandai dengan warna hitam. Warga desa setempat masih sangat percaya dengan keberadaan makhluk gaib yang menjadi pertanda akan datangnya kematian. Mereka yang diserang oleh pulung gantung adalah orang-orang dengan jiwa yang lemah. Pak Karsidi menjadi saksi hidup saat Prasetyo menderita stres berat dan mengurung diri di dalam kamar. 2 minggu pasca depresi, Prasetyo mengaku melihat pulung gantung yang berkeliaran di sekitar rumahnya. Ia pun makin sengsara dan memutuskan untuk menggelantung. Adik kandung Pak Karsidi yang bernama Nining juga menjadi korban dari keganasan pulung gantung itu. Saat Rian dan teman-temannya membaca doa, beberapa warga yang melintas tampak saling berbisik membicarakan kematian Prasetyo yang tidak wajar. Setelah berdoa, Rian membawa teman-temannya masuk ke dalam rumah sang ayah. Pak Karsidi memberikan kunci rumah itu pada Rian dan berkata ada titipan Pak Prasetyo di dalam rumah itu. Rian diminta untuk mengambil sendiri ke dalam rumah. Titipan itu berupa kotak kayu dengan ukiran yang disimpan di dalam lemari. Alana meminta Rian untuk segera mengambil kotak itu dan bergegas pulang. Mereka masuk ke dalam rumah di mana Rian mulai mencari ke seluruh penjuru ruangan. Ia juga mencari di setiap lemari yang ada di sana. Naasnya, kotak kayu ukiran itu masih belum ditemukan juga. Ben sudah tak sabar lagi karena langit semakin malam. Ia meminta Rian untuk melanjutkan pencarian di lain hari daripada harus menginap di sana. Sementara itu, Elsa menemani Alana yang hendak mandi. Elsa menunggu di luar pintu kamar mandi dan meninggalkan Alana sendirian di sana. Baru sekejap menggantungkan handuk, tiba-tiba Alana berteriak ketakutan begitu melihat bayangan menggelantung. Rian langsung membawa Alana ke ruang tengah untuk membicarakan permasalahan kotak kayu yang belum ketemu. Alana sudah sangat ketakutan dan terus merengek minta pulang. Ben lelah mendengar kemesraan antara mereka berdua. Ia memilih rokokan di samping mobil dan menikmati suasana malam pedesaan. Saat menyalakan rokok, korek api milik Ben terjatuh di kolong mobil yang membuat pemuda itu merangkak ke bawah. Sosok hantu muncul tepat di belakang pemuda itu. Saat Ben berdiri, sosok hantu itu sudah menghilang. Di waktu yang sama, Alana demam tinggi dan tubuhnya lemas tak bertenaga. Rian keluar dari mobil untuk mengambil obat. Ben berkata Tante Marlina menelponnya untuk menanyakan keadaan Rian. Ben meminta Rian untuk menelpon balik ibunya itu. Rian mengejar penampakan bola api yang masuk ke salah satu rumah warga. Ben ikut lari di belakang Rian dan bertanya kemana perginya batu meteor yang terbakar barusan. Rian menegaskan bola api itu bukan batu meteor melainkan pulung gantung yang diceritakan Pak Karsidi. Rian tidak membuktikan jika kematian sang ayah memang benar disebabkan oleh bola api itu. Tiba-tiba penghuni rumah itu keluar dengan membawa tali dan juga kursi. Ia berteriak hendak menggelantung sampai mati dengan menggunakan bahasa Jawa. Ben dan Rian berusaha untuk menghentikan aksi wanita itu. Bahkan suaminya ikut lari dan mendekat tubuh istrinya sendiri. Tak disangka wanita itu justru mengempas tubuh sang suami hingga terpental jauh. Ben dan Rian hendak menghentikan warga yang terkena pulung gantung itu. Naasnya, kaki mereka terjerat tali tambang yang muncul di dalam tanah. Wanita itu berlari kencang menuju ke dalam hutan. Ben dan Rian bergegas melepas tali tambang dan berlari mengikuti si wanita. Tak disangka, Pak Karsidi bersama warga turut menyaksikan kejadian yang menimpa si wanita. Mereka semakin yakin keberadaan pulung gantung yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Saat jasad wanita itu tidak diturunkan, tiba-tiba Pak Karsidi menjelaskan jasad yang berbelok itu menandakan arah rumah dari calon korban selanjutnya. Warga bergegas mengurut jasad wanita itu dan melakukan tahlilan. Pak Karsidi berbisik pada Rian mengatakan bahwa arwah dari korban pulung gantung diyakini masih tinggal di alam manusia untuk meluapkan amarahnya. Mereka tak terima dengan tetangga sekitar yang tidak menolong saat diserang pulung gantung. Bahkan warga percaya para korban pulung gantung meninggal sebelum ajal yang ditakdirkan tiba. Setelah mendoakan almarhumah, Ben dan Rian pamit pulang. Mereka berpapasan dengan warga lain yang mengenal Pak Prasetyo. Mereka langsung mengusir Rian agar segera pergi menjauh dari desanya. Di waktu yang sama, jasad wanita korban pulung gantung itu hendak dimandikan oleh juru mayit.
Mereka sudah menyiapkan kain kafan beserta bunga dan sesajen lainnya. Setelah membaca doa, juru mayit menutup mata jenazah wanita yang lidahnya masih menjulur keluar itu. Begitu air kembang disiram ke tubuhnya, tiba-tiba pulung gantung yang menyerang si wanita melesat jauh ke angkasa untuk mencari korban selanjutnya. Bahkan, gerabah tempat air yang digunakan untuk menyiram jenazah ikut pecah dan berhamburan di tanah. Saat dikafani, lidah mayit itu masih menjulur keluar, tak bisa dimasukkan lagi. Di tempat lain, Elsa masih belum bisa tidur dan membuat minuman hangat untuk teman-temannya. Sekelebat bayangan hitam tampak mendekati Elsa dari samping. Elsa menoreh ke bayangan itu yang langsung menghilang dan meninggalkan kain hitam. Sosok pulung gantung melesat kencang menuju ke rumah tujuan. Saat itu, Alana tampak resah dan gelisah. Entah pikiran apa yang membuat ia tertekan secara lahir dan batin. Pulung gantung langsung masuk menembus dinding dan sontak Alana langsung kejang-kejang seperti orang kerasukan. Elsa panik mendengar teriakan sahabatnya itu dan berusaha untuk menolong Alana. Untungnya Rian dan Ben sudah sampai di rumah Pak Prasetyo. Mereka berusaha menyadarkan Alana, namun gadis itu mulai berteriak hendak mati menggelantung juga. Ben yang menahan tubuh Alana justru terkena cekikan dari kekuatan iblis yang sangat bengis. Pemuda itu sampai tak bisa bergerak dan kesakitan. Rian membacakan doa untuk menenangkan Alana hingga gadis itu terbaring lemah tak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Marlina sangat kecewa menanti kabar putra sematawayang. Ia menelpon Rian dan memintanya untuk segera pulang. Rian bercerita jika di desa sang ayah banyak warga yang meninggal dengan cara menggelantung di pohon. Rian berkata ayahnya meninggal setelah kerasukan pulung gantung. Rian meminta sang ibu karena kini Alana yang akan jadi korban. Gadis itu kerasukan iblis pulung gantung dan tak henti mengatakan hendak mati ngendat. Marlina memohon agar Rian segera pergi dari desa itu. Rian langsung membawa Alana, Ben dan Elsa masuk ke dalam mobil. Saat mereka hendak pergi, semua ban mobil sudah tergores pisau tajam. Mereka tak bisa pergi karena lubang di ban depan dan belakang justru membahayakan perjalanan. Ben marah besar melihat kondisi mobil ayahnya yang rusak parah. Ia meminta tanggung jawab Rian untuk mengganti semuanya. Rian tak bisa berpikir lain lagi karena mereka harus segera meninggalkan desa malam itu juga. Saat mereka berdebat tentang mobil, kondisi Alana semakin mengkhawatirkan. Mata itu berubah menjadi merah seperti nyala api yang membara. Ben terlihat kacau dan memilih masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri. Rian berusaha memahami posisi Ben yang sudah mau membantu tapi justru kena musibah. Ben justru heran dengan sikap warga desa yang sangat marah saat bertemu dengan Rian. Ben melenggang pergi untuk mengganti ban mobil ayahnya. Setelah mengganti satu ban mobil depan, mereka masih belum bisa pergi karena ban belakang masih bolong. Ban serep hanya ada satu dan sudah digunakan untuk ban depan. Elsa menegur Ben yang minum alkohol. Ben meminta Elsa untuk tidak mengadukannya pada Rian karena Rian bukan anak nakal seperti dirinya. Elsa penasaran dengan kasus bunder di Gunung Kidul. Ia pun mencari informasi di internet tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata dalam 5 tahun terakhir, Desa Kidul terbukti memiliki kasus bunuh paling tinggi. Ia yakin penyebabnya tak lain adalah iblis pulung gantung yang selalu mencari mangsa dari warga Desa Kidul. Karena situasi semakin mencekam, Ben berusaha keras agar bisa segera pergi dari desa itu. Ia berjalan kaki menyusuri desa untuk meminta bantuan pada warga. Ia membawa ban bocor itu berharap menemukan tambal ban di tengah malam. Setelah perjalanannya sangat lama, Ben masih belum menemukan bantuan. Ia sudah sangat kelelahan dan istirahat sejenak di tepi jalan. Sosok astral muncul di belakang dengan membawa tali tambang. Saat Ben melongok ke belakang, makhluk astral itu langsung menghilang. Ternyata Ben berusaha melepaskan diri hingga sosok itu menghilang seketika. Di tempat lain, Elsa menemani Alana yang masih tak sadarkan diri. Sosok berjubah hitam terlihat merangkak mendekati Alana dan merayap ke arah kepala. Elsa berusaha membangunkan Alana dan sosok hitam itu menghilang. Rian ikut membangunkan Alana dan gadis itu berlari kencang ke arah gudang untuk mengambil tali tambang. Rian dan Elsa berusaha menghalangi, namun Alana berlari kencang dan memanjat ke atas pohon yang sangat tinggi. Rian berusaha menghentikan hal itu, namun Alana justru tersenyum sembari mengalungkan tambang ke lehernya. Seketika itu,
Untungnya Rian masih bisa menangkap kaki Alana agar lehernya tidak terjerat dengan kencang. Ben membantu Rian untuk memotong tali yang menjerat tubuh Alana. Rian panik melihat Alana tak bergerak lagi. Ia tak henti memberi nafas buatan agar sang kekasih tidak mati. Alana berhasil selamat dan membuka mata. Sesampainya di rumah, Marlina sudah berada di sana untuk menjemput mereka semua. Elsa menceritakan apa yang baru saja terjadi. Marlina langsung meminta kertas kosong dan Alana harus menghembuskan 3 nafas ke kertas itu. Anehnya, kertas yang terkena nafas Alana langsung hangus terbakar. Marlina meyakini iblis pulung gantung itu masih menguasai tubuh Alana dan bertekad keras untuk mengambil nyawa gadis itu. Marlina membuat ramuan dari daun bidara yang ditumbuk dengan air hangat. Setelah Alana menenggak racikan dari Marlina, gadis itu bisa tidur dengan tenang. Rian meminta ibu untuk menceritakan tentang sosok pulung gantung yang merenggut nyawa warga desa. Saat Marlina menceritakan semuanya pada Rian, Alana terbangun dari tidurnya. Elsa membujuk Alana untuk menceritakan kegelisahan hati yang selama ini mengganggu pikirannya. Ternyata Alana pernah dihamili oleh Ferdi dan menggugurkannya. Saat Alana meminta tanggung jawab pada Ferdi, gadis itu justru diputuskan begitu saja. Alana mengakhiri kandungan sebelum 1 bulan. Rian tak tahu akan kejadian itu dan membuat Alana ketakutan setiap hari. Alana menangis di pelukan Elsa. Ia takut Rian tak bisa menerima masa lalunya dan meninggalkannya seperti Ferdi. Tanpa disadari, Rian mendengar semua pembicaraan itu dan berjalan menghampiri Alana secara perlahan. Elsa memberi ruang agar Rian bisa bicara berdua saja. Dengan tangis sesenggukan, Alana meminta maaf pada Rian karena tidak jujur sedari awal. Rian meminta penjelasan dari Alana mengapa tidak mau berkata sejujurnya. Alana mengaku takut untuk berterus terang terkait kenakalannya di masa lalu. Alana meminta maaf dan menyerahkan hubungan mereka pada Rian. Ia siap untuk ditinggalkan jika Rian memang tidak bisa menerima masa lalu Alana. Rian hanya diam sambil memeluk Alana dan melenggang pergi. Gadis itu kembali kerasukan dan memuntahkan ramuan bidara dari dalam perutnya. Marina dan Elsa berusaha menyadarkan Alana, namun gadis itu mengambil tali untuk mengakhiri hidup. Mereka terpaksa mengikat tubuh Alana di tiang dapur agar tidak kabur kemana-mana. Saat Alana mulai tenang, Marlina dan Elsa keluar dari tempat itu. Pintu tertutup dengan sendirinya di mana Rian masih berada di dalam bersama Alana. Iblis dalam raga Alana mulai menyerang dan mengamuk sejadinya. Ia melempar perabotan rumah kian kemari untuk menyakiti Rian. Tak disangka, Marlina ikut-ikutan kerasukan setan dan membobol pintu dapur. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyi Darsi yang merupakan leluhur dari keluarga Rian sendiri. Nyi Darsi adalah penjaga keturunan yang berwujud nenek tua berkebaya putih. Nyi Darsi sengaja mengikuti Rian ke desa Kidul untuk menjaga dari gangguan pulung gantung. Dua makhluk supranatural itu saling adu kekuatan dan memperebutkan nyawa Alana. Mundur kau ewak tua! Pertarungan itu membuat isi rumah bergetar hebat. Nyi Darsi berhasil mengalahkan iblis pulung gantung yang berasal dari bangsa Banaspati. Pagi harinya mereka membentuk lingkaran dengan bambu kuning. Alana diletakkan tepat di tengah bambu itu. Nyi Darsi meminta mereka untuk menggali kuburan Ki Sangkut dan diambil cincinnya. Rian bertanya pada Pak Karsidi di mana keberadaan makam Ki Sangkut itu. Ternyata Pak Karsidi mengetahui makam itu yang berada di dalam Goa Barong, tepat di hutan selatan. Cincin Ki Sangkut harus dipasang di jari Alana agar terbebas dari kutukan pulung gantung. Pak Karsidi menjelaskan bahwa Ki Sangkut dulunya hidup sebagai dukun ilmu hitam. Ia menguasai semua makhluk halus yang ada di desa Kidul. Sayangnya pria itu sudah mati sejak 15 tahun lalu karena lalai dengan sajian tumbalnya sendiri. Ki Sangkut kewalahan menyediakan 12 ekor celeng yang harus dipersembahkan di hari Jumat Kliwon. Rian dan Ben izin pamit menuju ke Gua Barong untuk mencari makam Ki Sangkut. Pak Karsidi memperingatkan jika hutan selatan itu banyak penunggunya. Rian tidak boleh bermalam di hutan itu karena bisa berakibat sangat fatal. Karena waktu masih menunjukkan pukul 9 pagi, Ben dan Rian buru-buru pergi. Di waktu yang sama, iblis yang ada di dalam tubuh Alana berkata jika mereka tidak akan bisa mendapatkan cincin Ki Sangkut. Setan pengikut Ki Sangkut akan berpihak pada Banaspati dan mencelakai siapa saja yang hendak mencuri cincin itu. Ben dan Rian sudah berada di hutan selatan hingga Rian melihat bayangan pria yang sangat mirip seperti ayahnya. Ia teringat dengan nasihat Nyi Darsi di mana mereka dilarang mendekati apapun yang menjelma sebagai orang terdekat. Benar saja, saat Rian dan Ben mendekati sosok bayangan itu, tiba-tiba Ben lari tunggang langgang tak tentu arah hingga kakinya terjerat tangan setan.
Ngapain di kaki gua? Rian bingung mencari keberadaan sepupunya itu. Ia ingat dengan omongannya Darcy yang memberi petunjuk tentang mayat pembisik Watu Ireng. Rian berhasil menemukan makam di dekat Watu Ireng dan menggali tengkoraknya. Sebagai mayat pembisik, tengkorak itu bisa memberi petunjuk arah dan menunjukkan makam Ki Sangkut. Ben berhasil menemukan Rian di dekat Watu Ireng. Karena waktu sudah hampir menunjukkan jam 1 siang, mereka tidak punya banyak waktu lagi. Alana berusaha untuk melemahkan iman Elsa. Ia berkata jika cincin Ki Sangkut sudah hancur lebur dan Nyi Darcy mengatakan kebohongan untuk menjebak manusia ke dalam lubang yang lebih gelap. Elsa melamun memikirkan kondisi Rian dan Ben yang belum pulang juga. Alana menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke pikiran Elsa. Ia menepuk tangan dan membaca mantra agar Elsa mencabut semua bambu kuning di sekelilingnya. Tangan Elsa bergerak tanpa kendali hingga membuat Marlina panik bukan kepalang. Elsa mencabuti bambu kuning itu sementara Marlina berusaha untuk menahannya. Iblis dalam tubuh Alana memerintahkan Elsa untuk menyakiti Marlina. Elsa lari mengambil garu dan memukul tubuh Marlina sampai terjatuh. Pak Karsidi bisa merasakan hawa jahat yang sangat kuat dan langsung menghentikan Elsa. Perut Marlina berdarah setelah tergores garu besi. Ia merapikan bambu kuning itu lagi sebelum pulung gantung beraksi kembali. Di tempat lain, Ben dan Rian sudah keluar dari hutan selatan dan sampai di tepi pantai Barong. Mereka lari menuju ke gua dan mencari keberadaan makam yang ada di sana. Tak disangka, isi dalam gua itu dipenuhi dengan beberapa kuburan yang dibalut kain hitam. Mereka bingung yang mana makam Ki Sangkut sesungguhnya. Tiba-tiba Ben dan Rian berjalan ke samping gua hingga menemukan pohon besar dengan makam di bawahnya. Insting mereka berkata jika kuburan itu adalah makam Ki Sangkut yang sebenarnya. Mereka langsung menggunakan cangkul untuk mulai menggali. Anehnya, tanah kuburan itu sangat keras dan tidak bisa ditembus menggunakan cangkul sederhana. Rian menjelaskan saat ia menemukan mayat pembisik Watu Ireng, mayat itu berkata jika mereka harus membasahi tangan mereka dengan darah sendiri agar bisa menggali makam Ki Sangkut. Demi Alana, Rian terpaksa melukai telapak tangannya sendiri dan menggali menggunakan tangan kosong. Ben terpaksa melakukan hal yang sama agar proses penggalian makam bisa selesai lebih cepat. Setelah beberapa jam menggali, akhirnya mereka menemukan jasad Ki Sangkut yang masih utuh. Rian membuka kain kafan di tubuh pria tua itu dan tak disangka jasad pria yang telah mati bisa bangkit kembali dan membuat dua pemuda itu lari terbirit-birit. Tangan Ki Sangkut mencengkram kaki Rian hingga tak bisa kabur kemanapun lagi. Ben terpaksa memotong tangan Ki Sangkut dengan menggunakan cangkul. Ben kesulitan melepas cincin yang masih menempel di jari Ki Sangkut. Sementara itu, pocong di sekitar makam mulai menggeliat dan menghampiri mereka berdua. Ben, cincinnya udah abah ya. Untungnya cincin itu berhasil diambil dan mereka bergegas pergi dari tempat itu. Mayat Ki Sangkut berubah menjadi tulang belulang yang mengering. Setelah keluar dari Gua Barong, waktu menunjukkan pukul 3 sore. Rian gelagapan mengingat waktu maghrib hanya tinggal 3 jam lagi. Sementara mereka berdua harus melewati hutan selatan untuk kembali ke desa Kidul. Di tempat lain, Pak Karsidi berhasil mengobati Elsa dari pengaruh sihir iblis Banaspati. Elsa yang tersadar dari pingsan langsung meminta maaf pada Marlina karena sudah membuatnya terluka. Marlina memohon pada Pak Karsidi untuk menyusul anaknya Rian yang belum pulang juga. Alana berbisik jika setan peliharaannya sudah mulai berdatangan. Elsa membawa Marlina masuk ke dalam rumah dan berusaha mengobati luka di perut wanita itu. Sementara itu, Rian dan Ben berlari melewati hutan hingga tali sepatu yang dikenakan Ben terlepas. Sebelum jatuh karena terjerat tali sepatu, Ben berhenti sejenak untuk mengikat lebih kencang. Tak disangka, sosok gadis cantik yang berpakaian tradisional melintas tepat di hadapan pemuda itu. Ben langsung terpana dan menawarkan bantuan untuk membawakan keranjang buah. Gadis itu mencium pipi Ben hingga pikirannya melayang. Ben tertunduk mengikuti langkah gadis desa yang cantik jelita itu. Di tempat lain, Elsa mengambil air wudhu untuk sembahyang sholat asyar. Ia sembahyang dari dalam kamar agar tidak terganggu oleh lalu lalang bayangan hitam. Saat masuk rakaat pertama, Elsa merasakan ada sesuatu di belakangnya. Ternyata hantu dari korban pulung gantung berkumpul di tempat itu dan bertengkar tepat di atas ranjang. Semua hantu itu langsung menghilang begitu Elsa menggemakan takbir. Rian kelimpungan begitu mengetahui Ben tak ada di belakangnya. Padahal waktu menunjukkan pukul 4 sore dan mereka harus segera pergi dari hutan selatan.
Rian terpaksa putar balik untuk mencari keberadaan sepupunya itu. Alana merintih minta tolong karena dadanya terasa sakit dan badannya semakin panas. Elsa masuk ke dalam lingkaran bambu kuning, namun iblis kembali merasuki tubuh Alana dan mencekik Elsa. Iblis itu berbisik bahwa ia tidak akan melepaskan Alana hingga gadis itu menggelantung seperti yang lain. Elsa berusaha kabur, namun Alana memaksa Elsa untuk melepaskan bambu kuning. Alana sendiri tak bisa menyentuh bambu kuning itu karena tangannya langsung melepuh. Di tempat lain, Ben dibawa pergi oleh sosok gadis desa hutan selatan. Tak disangka gadis itu menampakkan wujud aslinya sebagai lelembut. Ia berteriak jika Ben tidak akan keluar dari hutan dan menjadi penunggu setia seperti dirinya. Saat Ben hendak melarikan diri, hantu gadis desa itu menyerang dan membuat Ben melayang ke atas pohon. Dengan kekuatan sihir, gadis desa itu memerintahkan agar Ben mengambil batu untuk memukul kepalanya sendiri. Ben tak kuasa menahan sihir iblis dan melakukan semua perintahnya. Rian berhasil menemukan Ben dan berusaha menyadarkan pria itu dari kerasukan. Sosok gadis desa memberi perintah agar Ben menyerang Rian. Mereka terlibat pertarungan sengit di tengah hutan, padahal sebelumnya hubungan mereka sangat erat dan penuh damai. Rian mencengkeram iblis wanita itu dan membacakan doa. Seketika, si iblis menghilang seiring tubuh Ben yang jatuh pingsan. Rian membawa Ben untuk berjalan keluar dari hutan. Di ujung jalan, mereka bertemu dengan Pak Karsidi yang sudah menyusul bersama dua warga lainnya. Pak Karsidi menanyakan apakah mereka sudah mendapatkan cincin Kisangkut. Setelah melihat cincin itu, Pak Karsidi langsung menyekap dua pemuda itu. Ben dipukul sampai pingsan, sementara Rian diseret entah kemana. Elsa mencari tahu tentang kisah legenda urban Pulung Gantung di internet sambil mengawasi Alana yang masih kerasukan. Iblis di dalam tubuh Alana membaca tulisan di ponsel Elsa bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pulung gantung kecuali orang yang memulai pertama kali. Pak Karsidi membawa Rian ke gubuk reot tengah hutan. Tak disangka seorang pria duduk bersila sembari menunggu kedatangan Rian. Pria itu tak lain adalah ayah Rian sendiri yang bernama Prasetyo. Pria itu masih menyimpan foto Marlina dan Rian. Ia lelah menunggu 10 tahun untuk bertemu dengan putranya sendiri. Ia menegaskan kuburan atas nama itu hanyalah kosong, tak ada isinya. Prasetyo berkong kali kong dengan Karsidi untuk mendapatkan cincin Kisangkut. Mereka sengaja menjebak Rian sebagai pemuda suci yang bisa mendapatkan cincin itu. Rian terpaksa memberikan cincin itu pada sang ayah. Prasetyo menegaskan bahwa cincin itu bisa menyelamatkan warga desa Kidul dari kutukan Pulung Gantung. Ia harus menghentikan penderitaan dan kesengsaraan warga desa setelah apa yang pernah ia mulai dulu kala. Semua bermula ketika musim paceklik tiba. Marlina lelah karena tak punya uang dan 3 bulan tidak membayar tagihan. Ia nekat menanam sayur di tanah keramat meski tanah itu adalah jatah warisan untuk keluarganya. Prasetyo sudah berusaha menghalangi Marlina, namun istrinya itu sangat keras kepala. Tepat setelah Marlina menanam tanah keramat itu, satu persatu warga desa Kidul ditemukan menggelantung di atas pohon. Pras tanti menyalahkan Marlina atas kesalahan yang dilakukan Marlina sendiri. Prasetyo meminta Marlina untuk pergi jauh dari desa dengan membawa Rian agar tidak jadi korban selanjutnya. Tepat setelah Marlina pergi, warga desa menggeruduk rumah Prasetyo untuk meminta pertanggungjawaban. Sang kepala desa menegaskan bahwa tanah yang ditanami sayuran itu adalah tanah keramat. Meski tanah itu menjadi hak waris Prasetyo, namun ada sanksi adat yang harus tetap dipatuhi. Terlebih lagi, banyak warga diserang Pulung Gantung tepat setelah tanah keramat itu diobrak-abrik. Prasetyo dipersekusi massa hingga babak belur tanpa ada yang menolong. Marlina dan Rian hanya melenggang pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Kisangkut melerai dan menenangkan amarah warga. Sebagai dukun sakti, Kisangkut berjanji akan menghentikan kutukan Pulung Gantung yang melanda desa Kidul. Kisangkut menggunakan kekuatan cincin sakti dan Pulung Gantung berhasil tenang kembali. Nasnya, setelah Kisangkut meninggal dunia, cincin itu tertanam ke dalam liang lahat. Pulung Gantung semakin menggila dan mulai mencari mangsa. Tak tanggung-tanggung, dalam satu malam iblis itu bisa menghabisi beberapa warga. Prasetyo sudah berulang kali menggali makam Kisangkut namun selalu gagal dan tak ada hasilnya. Ia baru mengetahui jika makam Kisangkut hanya bisa digali oleh mereka yang lahir di hari Kliwon, bulan Suro dengan weton 23. Prasetyo terpaksa memanfaatkan kebaikan Rian untuk mendapatkan cincin Kisangkut kembali. Meski niat Prasetyo baik, namun cara yang ia gunakan tetaplah salah dan tidak bisa diterima begitu saja. Rian merebut cincin itu dari tangan ayahnya untuk menyelamatkan Alana yang tengah sekarat.
Waktu sudah menunjukkan pukul setengah 6 sore. Ben pulang sendirian tanpa membawa cincin kisangkut. Ben menegaskan jika cincin itu berada di tas Rian. Nasnya, Rian diculik oleh Karsidi dan dibawa entah kemana. Di waktu yang sama, Rian berlari kencang sampai menabrak seorang petani yang membawa hasil panen. Cincin kisangkut terjatuh ke dalam saluran irigasi. Untungnya, Rian masih bisa menemukan cincin itu dan membawanya pulang. Nyi Darsi sempat berkata bahwa pagar pembatas bambu kuning tidak bisa digunakan lagi jika waktu memasuki maghrib. Iblis dalam tubuh Alana berhasil membebaskan diri tepat di saat azan maghrib bersahutan. Alana mengambil tali dan langsung memanjat pohon yang sangat tinggi sekali seketika itu. Ben berhasil melepas tali sementara Rian menurunkan Alana dari pohon. Rian berusaha memberikan nafas buatan, namun Alana tidak terbangun lagi. Saat langit mulai gelap, jiwa Alana terperangkap di antara alam mati dan alam manusia. Marlina kembali kerasukan Nyi Darsi dan berkata jika Sukma Alana berada di alam kekuasaan Pulung Gantung. Alana berteriak ketakutan begitu melihat penampakan manusia yang menggelantung sangat banyak. Nyi Darsi meminta Rian untuk segera memasang cincin kisangkut ke jari Alana sebelum 2 jam. Saat Rian hendak memakaikan cincin itu, Prasetyo muncul untuk merebut cincin itu. Prasetyo lari dengan membawa cincin kisangkut dan dikejar oleh Rian dan juga Ben. Prasetyo bersembunyi di dalam hutan bersama Karsidi. Cincin itu sudah berada di jarinya. Ia berkata tidak akan menyanyiakan kekuatan cincin kisangkut yang bisa menaklukkan semua makhluk gaib. Prasetyo bisa menjadi sakti seperti kisangkut saat masih hidup di dunia. Ia membaca mantra di atas cincin itu untuk membangkitkan penunggu hutan selatan. Satu persatu sosok pocong muncul menghadang Rian dan Ben. Belasan pocong mengepung mereka berdua hingga tak bisa kabur lagi. Rian dan Ben berlari menembus barisan para pocong hingga bertemu dengan Prasetyo. Rian merengek pada ayahnya sambil memohon untuk meminjam cincin itu sebentar saja. Prasetyo menegaskan cincin yang sudah terpasang di jarinya itu pantang untuk dicabut kembali. Mereka terpaksa bertarung untuk merebutkan cincin milik orang lain. Dengan kekuatan darah muda, Ben dan Rian berhasil merebut cincin itu lagi. Alana sudah hampir tewas karena Sukmanya dijerat tali tambang. Rian datang tepat di 5 menit sebelum waktu maghrib habis. Ia memasang cincin itu ke jari Alana dan berhasil menyelamatkan sang kekasih hati. Prasetyo hendak meminta cincin itu lagi, namun Marlina menghalangi. Rian mendorong tubuh ayahnya sendiri sampai jatuh ke tanah. Sosok iblis Pulung Gantung keluar dari tubuh Alana dan langsung menyerang Prasetyo. Tubuh pria itu langsung terbakar habis sampai mati. Pagi berikutnya mereka pulang ke kota bersama Marlina. Rian membuang cincin kisangkut di tengah sawah agar tidak salah digunakan oleh warga desa Kidul. Sementara Marlina duduk termenung dengan membawa kotak kayu di pangkuan. Rian meminta penjelasan dari Ustadz terkait tragedi Pulung Gantung di desa Kidul. Ustadz menegaskan bahwa mengakhiri hidup sebelum ajalnya tiba adalah perbuatan dosa besar. Mereka yang lemah iman mudah disesatkan iblis yang mengajak pada jalan kemaksiatan. Ustadz meminta Rian untuk ikhlas menerima kematian sang ayah. Sepulang dari masjid, Rian dikejutkan dengan jasad Marlina yang mati menggelantung. Marlina sudah membuka kotak peninggalan Prasetyo dan merasa bersalah karena ternyata dirinya lah yang membangkitkan iblis Pulung Gantung. Dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang mengakhiri diri dengan cara yang ada di dunia, maka Allah akan menyiksa dengan cara seperti itu pula. Selang beberapa hari berlalu, seorang gadis kecil menemukan cincin kisangkut di tengah sawah. Ia menunjukkan cincin itu pada pakdenya dan film pun berakhir. Pulung Gantung bisa diartikan sebagai bentuk self-fulfilling prophecy akibat dari tekanan sosial dan sugesti. Mitos bahwa bola api merah bisa memilih korban untuk gantung diri menyimbolkan bagaimana masyarakat menormalisasi sebuah tragedi hanya dari cerita leluhur. Pulung bukan hanya entitas mistis, tapi juga simbol warisan luka yang diturunkan tanpa sadar. Sementara gantung menjadi metafora atas beban yang tak sanggup ditanggung lagi, namun tetap diwariskan. Film ini mengungkap bagaimana masyarakat menciptakan hantu dari luka-luka yang tak bisa disembuhkan, dan bagaimana tekanan sosial bisa menular sampai menjadi tren yang negatif. Dengan berpegang teguh pada keimanan yang benar, manusia bisa terbebas dari rasa bersalah yang diwariskan dan menolak narasi negatif yang tidak berdasar. Bukan untuk menghabiskan realita, tapi untuk menyaring mana yang benar dan mana yang merupakan sugesti destruktif. Hanya dengan iman yang teguh dan jiwa yang tenang, manusia bisa menolak ikatan masa lalu yang jauh dari akidah agama. Terima kasih dan sampai jumpa.